Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal kauna wa dabbar wa khalaqal insana thumma amatahu thumma akbar wa arsala rusula wa akhbar wa anzala al-Qur'ana fihi al-'idata wal 'ibar fahada wa ahalla wa amar wa naha wa harrama wa zajar. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi suratil Kautsar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat Maghrib Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini hari Jumat tanggal 26 Rajab tahun 1436 Hijriah. Pada kesempatan kali ini sesuai dengan urutan kitab pembahasan kita, yaitu Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Ihsan Al-Athari, memaknai setiap detik kehidupan dengan beramal sholih. Dan kita sampai materi tentang tawadhu di dalam berjalan dan berkendaraan. Bagaimana Rasulullah SAW itu tawadhu ketika beliau berjalan kaki dan juga ketika mengendarai kendaraan. Di sini kami akan menyampaikan beberapa sabda Rasulullah SAW dan juga firman-firman Allah tentang tawadhu. Di antaranya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa inna Allaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersifat tawadhu, sehingga seseorang tidak merendahkan orang lain dan seseorang tidak berlaku keji terhadap orang lain. Jadi tawadhu itu artinya dari bahasa Arab wadoa. Wadoa yadhu, wadoa itu meletakkan, ya, deleh. Anda wada'tul Quran alal maktab. Saya meletakkan Quran di atas meja. Ya. Wadoa, jadi menaruh diri, meletakkan diri di bawah. Rendah hati, ya. Bukan rendah diri yang artinya minder. Di dalam riwayat Imam Muslim juga disebutkan tidak berkurang harta seseorang karena sedekah. Tidak berkurang harta itu dikatakan untuk sedekah. Dan Allah tidak menambah pada seseorang yang memaafkan melainkan kemuliaan, dan tidaklah seorang bertawadhu melainkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. 3 hal ini. Jadi ada 3 hal yang mungkin kita selama ini menganggap hal itu berkurang. Coba di dalam hadis ini ya. Pertama, harta tidak berkurang karena sedekah. Sekali lagi saya sering menyampaikan bahwa apa yang di sisi Allah itu berbeda dengan yang di sisi manusia. Apa yang kita anggap itu tidak sama dengan apa yang dianggap Allah. Ya, kita ngira api di sisi Allah saja. Kaya kita mengira baik. Ternyata banyak orang kaya justru itu merupakan istidraj, agar siksaan yang ditunda. Ya. Termasuk sini sedekah yang mungkin kita ngambil uang dari dompet kita. Ya. Ada uang 500.000, ambil 100.000, masuk kotak amal, kasihkan keluarganya, kasihkan orang duafa, kaum miskin. Kita mungkin mengira itu berkurang, tapi di sisi Allah itu justru bertambah. Subhanallah. Jadi beda. Apa yang dipandangkan Allah beda dengan yang dipandangkan kita. Kita punya masalah dikira itu suntuk, enggak. Justru masalah ujian itu cara Allah mencintai kita. Kita sumpah mungkin
Tapi itu justru cara Allah mencintai kita. Tanda cinta dari Allah yaitu diberi masalah atau ujian. Kemudian yang kedua, Allah tiada menambah pada seseorang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Subhanallah. Jadi nggak kayak Isapuro memaafkan. Mungkin kita pandang wah dia kalah, ya, dia terpojok. Oh enggak. Padahal justru itu di sisi Allah adalah mulia. Bapak Ibu ya, kita ini kan nggak mungkin ya hidup ini tidak bermasalah, tidak punya masalah dengan saudara kita, keluarga kita, teman tetangga. Ya, wis lah, dari debat terus karena mau rampung, ya, diskusi karena mau rampung, musyawarah karena mau rampung, satu saja cara yang paling ampuh, ngalah. Ya, ngalah, gak usah benar-benar kesel. Saya sering mengilustrasikan di jalan raya itu, jalan raya, ya, kendaraan harusnya ini ke sini, ya, si kendaraan ini masuk sini, gimana ini? Yang benar mana? Yang benar ini kan? Oh ini yang benar, sekaki loh, bapak bisa pokoknya benar. Wis nuruti harapin, nuruti egonya. Apa yang terjadi? Tabrakan. Ya, yang ngalah, istri diri, ngalah. Maka hidup ini perlu memaafkan, berlapang dada. Ya, maafkan. Allah justru akan menambah kemuliaan. Ya. Kemudian yang ketiga, dan tidak seorang tawadhu melainkan dimuliakan mendapat izzah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tawadhu rendah hati. Justru rendah hati malah diangkat oleh Allah. Malah jadi orang mulia. Sedangkan orang-orang sombong malah jadi orang hina. Ya, nanti akan kita terangkan macam-macam tawadhu, jenis-jenis tawadhu, ya. Jadi orang gede, orang takabur, mungkin kita akan mulia hebat. Mobilnya berkelas, rumahnya di villa. Kita nggak hebat, luar biasa. Padahal justru yang diangkat oleh Allah adalah orang yang tawadhu. Ya. Jadi banyak hal-hal yang menurut kita yang di sisi Allah itu baik, mungkin menurut kita itu tidak baik, padahal justru di sisi Allah itu baik. Kalau dalam hadis ini 3 hal. Kalau boleh saya tambah yang keempat, seperti silaturahim. Silaturahim itu kan makan waktu, apalagi di zaman masyarakat abad 21 ini, orientasinya sudah mulai profit. Otak manusia sekarang ini adalah duit, agamanya itu duit, yang ada di benak mereka itu duit, dunia, uang, fulus. Mau silaturahim, waduh saya kerja, waduh dimarahin bos, waduh dimarahin atasan, waduh saya ini ikut orang, mau silaturahim gimana? Tapi Rasulullah SAW justru asal orang silaturahim ditambah apa? Tambah umurnya, ya kan? Ditambah umurnya, ditambah rezekinya, kalau ya, tambah saudaranya. Mungkin kita kehilangan waktu. Saya mau silaturahim ke saudara saya dari Surabaya. Coba Surabaya berapa jam? Ya minimal sehari ya, soalnya hari ini. Sudah kehilangan biaya, kehilangan waktu. Lah gitu oleh Allah justru ditambah usia. Jadi beda apa yang di sisi Allah dengan di sisi manusia. Kemudian pula contoh yang kelima, apa yang di sisi Allah itu berbeda dengan yang di sisi manusia, riba. Ya. Orang ngutangi 1 juta, ya 10 juta, bunganya berapa? 5%. 10 juta ya, berarti bulan depan 500.000, ya kan? Ini bunganya saja 2 bulan 1 juta. Coba orang yang di tempat riba tidak ada ceritanya, nah ya habis dengan sendirinya. Saya tadi dari sebuah tempat mesin gitu ya, cerita itu ada orang yang cerita, iya Pak, saya itu teman saya itu kerja 10 tahun di sini, keluar nggak dapat apa-apa. Sepeda motornya nggak jual, subhanallah. Ya kan, mungkin berjoli duitnya kayak mana terus. Justru yang sedekah mengurangi uang dari dompet itu justru bertambah, sedangkan riba yang menambah uang ke rekening kita atau dompet kita itu justru berkurang. Itulah beberapa hal yang di sisi Allah itu berbeda dengan di sisi manusia. Termasuk yang coba yang keenam, orang mati, ya. Mati itu kan pisah sama anak, istri, keluarga. Tapi kalau di sisi Allah sebagai apa? Sebagai busyra, ya, kabar gembira. Ya.
kita sudah dapat janji Allah semasa hidup, ibadah, sholat, baca Quran, ke masjid, ya. Dan mati ketemu Allah, ngasuh. Mungkin bagi kita mati kayak enggak bisa anak, bisa putu, ya, bisa kerjaan, bisa jamaah. Tapi di sisi Allah justru baik. Anda mati istirahat, ngasuh, bisa sholat meneh, gak di masjid meneh, ngasuh. Ya. Demikian pula apa yang di sisi Allah berbeda di sisi manusia. Orang puasa, orang kuliner itu kenyang, warak, enak, tapi justru menyebabkan orang sakit, ya, malah cepat mati. Hati-hati orang banyak kuliner itu insya mati, ya. Kadang malam ini, malam sana, makan di sana, jauh-jauh ke sebuah kota cuma demi makan suatu makanan, justru bisa mati. Sedangkan puasa, ngosokkan perut, tidak makan, justru jarang mati. Saya sering sampaikan, orang mati pas puasa itu adalah sebuah kematian yang sensasional, ya, luar biasa, mati pas puasa. Ya. Baik, tawadhu itu adalah lawan daripada takabur, ya, yang artinya melebur di hadapan Allah. Kalau takabur kan tapi gede, merasa besar. Dan takabur yang paling tinggi, ketakaburan yang paling tinggi, kesombongan yang paling tinggi itu apa? Merasa lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sombong paling dhuwur, ya. Tingkat makom takabur yang paling tinggi, lebih dhuwur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah takaburan yang paling tinggi. Marilah kita lihat beberapa ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ketakaburan makhluk-makhluk Allah, di antaranya adalah iblis, ya. Ada di surat Al-Baqarah nomor ayat yang ke-34. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua, nomor ayat yang 34, yang mana menceritakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Di sini Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Nah, berdasarkan ayat ini, para ulama tafsir ada yang mengatakan, ya, ini antara pendapat ulama mufassir, bahwa iblis dulu itu termasuk jajarannya malaikat, ya. Dan Allah perintahkan malaikat akan sujud. Nah, orang sih dalam sujud itu namanya iblis, itu berlepas diri. Ya. Aba wastakbara, dia menolak dan menyombongkan diri, dan dia termasuk orang-orang yang kafirin, orang-orang golongan yang kafir. Jadi sujudnya malaikat kepada Adam di sini bukan sujud nyembah, ya, tapi sujud taat, sujud perintah dari Allah. Ya. Anggota yang paling mulia di tubuh kita itu kan kepala, ya, kepala, punggung. Ini hanya hak Allah, maka tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini haknya Allah. Ibadah yang paling mulia itu meletakkan kening di tanah, ya, sujud kepada Allah. Kepala kita paling mulia jadi lemah. Makanya mohon maaf, Bapak Ibu kalau punya hajatan, punya manten, gitu ya, walimahan, itu dihindari model-model apa itu sungkeman, gitu kan. Nah, itu kan menyujud. Kadang ada yang sampai ngambung sikil. Nah, ini tidak boleh. Ini para ulama melarang. Karena ini hanya sujud itu hanya hak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, ya. Tidak besar, ya. Jadi cukup cium tangan, ya, biasa saja, nggak boleh terlalu berlebihan. Ya. Itu diantara takaburnya iblis, ya. Dia suruh sujud tidak mau, sombong, ya, wastakbar. Kemudian juga di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Asy-Syura, ya, surat Al-Baqarah, masih ayat yang sama, ayat 206. Sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul 'izzatu bil 'ithmi fa hasbuhu jahannam wa bi'sal mihad.
Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam, dan sungguh jahanam itu adalah tempat yang paling buruk. Jadi orang kalau disuruh takwa kepada Allah, suruh takut kepada Allah, terus sombong, dia termasuk orang sombong, bukan orang tawadhu, maka tempatnya adalah di neraka. Kemudian pula di dalam surat Asy-Syura, surat yang ke-26, surat Asy-Syura, musyawarah. Kalau Asy-Syu'ara itu beda. Asy-Syu'ara itu nanti syair. Ada surat Asy-Syura dan surat Asy-Syu'ara. Di dalam surat Asy-Syura ayat 215, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Ini ayat ini perintah kepada Rasulullah SAW dan juga kepada kita. Khitabnya yang diajak bicara ini adalah Nabi, tapi ayat ini ditujukan kepada kita semuanya. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW itu terhadap orang pengikutnya itu selalu merendahkan diri, sama. Jadi Nabi itu justru tidak mau diperlakukan berlebih. Banyak riwayat-riwayat Rasulullah SAW ketika datang berdiri semuanya, beliau marah, jangan kau memuji aku seperti orang Yahudi memuji rahib-rahib mereka. Jangan berlebihan. Ini Abdullah wa Rasul, saya ini adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Dia tidak mau berlebih-lebihan. Termasuk mohon maaf, Bapak Ibu, kalau ada ustaz, ada kiai, ada mubaligh, ada dai yang nggak mau dicium tangannya. Sebenarnya kalau bicara masalah cium tangan ini beda pendapat ini. Boleh saja ya. Cuma kadang ada orang yang menolak, ada ustaz yang menolak, karena nggak pantas. Dia itu masa tidak pantas. Ya. Dia berusaha untuk rendah hati. Misalnya si ngambung tanganku loro dosanya tangan ini, ya kan? Tahu dosanya nggak bakal mencium. Kadang ada ketakutan gitu. Ketika ada seorang kemudian dicium tangan, ya. Jadi fleksibel aja kalau ada ustaz yang tidak mau dicium tangannya, karena dia itu takut, dia nggak tahu dosa tangan ini. Makanya andai kata dosa itu berbau, maka orang tidak mau mendekati kita. Andai kata Allah bongkar ya dosa kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, uang itu gila, beda-beda, nggak mau. Dosa kita kan banyak, makanya kalau ada ustaz ini, karena dia itu takut, bukan berarti dia tidak mau, tapi dia itu takut, ya nggak pantas. Ya. Wallahu a'lam ya. Jadi surat Asy-Syura ayat 215 menerangkan disuruh tawadhu terhadap orang-orang beriman. Demikian pula di dalam firman Allah surat Luqman ayat 15, ya. Luqman ayat 18 ya. Wala tusa'in khaddaka linnas. Janganlah kau palingkan pipimu. Khaddun ini adalah bahasanya khaddun, pipi. Ini mewakili seluruh kepalanya, seluruh tubuh. Jangan kau palingkan pipimu. Jadi kan nggak mungkin pipi aja kan, seluruh anggota. Ya. Seperti orang nyari mana sih batang hidungnya kalau nggak kelihatan. Yang kita kelihatan sing digoreng kan tujuh irungi ya. Seluruh anggota ini pewakilan dan ditabain. Kalau di dalam ilmu balaghah itu, jadi usulnya luar biasa. Jadi jangan kamu palingkan pipimu. Bukan pipi, artinya muka kita. Ya. Khadda linnas kepada manusia karena sombong. Maling itu orang desa, terus ngaji, terus taklim, terus ngerti agama, itu tidak boleh. Ya. Bisa jadi yang baru tahu agama itu lebih baik daripada kita yang sudah lama ngerti agama. Baru tobat dari ini, justru baru tahu itu dia biasanya lebih baik. Biasanya ya Allah besar. Orang itu kalau pernah rusak, pernah bejat, masa lalunya maksiat mungkin ya seperti itu ya Allah. Itu kalau tobat itu tobatnya lebih sungguh-sungguh daripada orang yang nggak tahu bejat. Tapi biasanya gitu ya. Kalau pernah berbuat salah itu ya seolah itu dia mau mengejar saldo ketinggalan. Maksiat-maksiatnya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Biasanya lebih luar biasa tobatnya, tahajudnya rajin. Saya punya teman-teman kayak gini kan. Pernah saya jalan sama seseorang yang udah tobat.
Ada teman saya tahu masa lalunya, ya orang itu di sini ini loh subhanallah. Tapi menurut saya itu lebih sungguh-sungguh daripada saya. Ya, kadang-kadang saya sholat sih, karena dia yang ngajak saya sholat. Iya, sholat sih loh, bukan ini masjid, malah dia yang ngajak saya. Subhanallah. Ya, makanya kita ini tidak boleh lihat masa lalu orang. Ya, kadang itu gitu. Bahkan Umar bin Khattab itu siapa? Dulu itu mantan pembunuh, dulu itu mantan preman, tukang minum khamar, ya preman lah. Orang yang rusak, orang yang buruk akhlaknya, itu taubat selesai. Disebut oleh Rasulullah SAW sebagai Asyurul Mubasyirina bil Jannah, 10 golongan yang langsung masuk surga. Ya. Jadi itu ya, walatus so'ir fardaka linnas, jangan memalingkan kamu dari manusia, jangan makan remeh. Ya. Ternyata kadang itu penampilan kita itu bisa kok menuntut kita sombong atau tawadhu. Agaknya berat ya. Mau tawadhu kalau penampilannya ya mungkin hebat gitu. Saya dulu pernah ikut dulu ya. Ikut GAT gitu ya, gabungan anggota tiga sporty, moga-moga itu ya. Dulu ikut aja teman. Terus dulu Pak moga, itu susah ya sombong. Kemudian iring-iringan, orang masih sombong warus, wape omon, ini. Rasanya tidak sombongnya apa? Iya kan? Betul. Ya. Makanya agama Islam itu mengajarkan kita untuk sederhana, ya sederhana saja. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah itu tidak senang dengan orang yang sombong lagi membanggakan diri. Baik. Fudail bin Iyad mengatakan, Fudail bin Iyad ini adalah juga termasuk salah seorang ulama mantan preman, ya, mantan perompak. Ya. Kalau Anda baca kisah para ulama itu banyak ulama yang dulunya itu kejam. Ya. Di antaranya Fudail bin Iyad. Ya, Fudail bin Iyad itu kita sering dengar. Jadi kalau ada rombongan kafilah datang, dicegat oleh Fudail bin Iyad. Ya. Saya dulu juga punya teman di Magelang gitu ya. Waktu saya tugas dakwah di sana, ya, saya kenal anak itu, ya, tukang ngombe, tukang ini, di Pondono baru bapak, di Pondono saya kaget, sudah saya keluar dari Magelang, saya nyambangi silaturahmi di sana, hebat bacaan Qurannya, hafalannya, kesolihannya, bahkan saya merasa kalah. Ya. Biasanya orang kalau pernah rusak atau taubat itu seperti itu luar biasa, soalnya dalam hatinya, dalam badannya itu ada banyak kekurangan di dalam dirinya. Sholatnya itu belum sanggup menutupi maksiatnya yang dulu, ya. H2C, harap-harap cemas, ya. Ya Allah, lagi sih taubat. Kalau ini masih banyak maksiat saya 50-40 tahun, saya baru taubat 2 tahun. Juga itu lebih mengganggu. Kualitas dan kuantitas amalnya itu lebih banter, ya. Fudail bin Iyad, dia mengatakan tawadhu adalah senantiasa berorientasi pada kebenaran dan siap menerima kebenaran tanpa melihat siapa yang berbicara. Jadi siapapun yang ngomong di sini, para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, termasuk kita ini termasuk orang tawadhu, gelem ngurmoni nasihat dari siapapun yang berbicara selama itu benar. Dan orang yang menyampaikan, menurut Hasan Al-Bisri rahimahullah, orang yang menyampaikan tausiah, ceramah, dakwah, nasihat itu tidak disyaratkan harus bersih dari dosa. Sampai beliau mengatakan, ketika saya menasihati kalian, bukan berarti saya adalah manusia yang paling bersih dari dosa di antara kalian. Tapi justru ketika andai kata orang itu mau menasihati, mau ceramah, mau dakwah, mau amar ma'ruf nahi munkar, nunggu bersih dulu, nunggu gak punya dosa dulu, maka ketahuilah niscaya di dunia ini tidak ada yang mau memberi nasihat. Orang yang ceramah di mimbar di sini tiap hari bukan orang ustaz manusia yang sudah bersih dari dosa. Mungkin bisa jadi ustaz yang lebih banyak dari dosanya daripada audiennya, mustami'nya, jamaahnya. Tapi kalau ceramah dakwah nunggu bersih dulu, kan yang mau. Tak beri SMS, telepon ustaz, tolong besok isi kajian di masjid. Aduh pak, saya banyak dosa pak, ini selama ini ngomong. Kalau ustaz dia, pak nanti isi ya di masjid dakwah. Aduh sepuluh nih pak. Kita tahajud sih bolong-bolong
Mulai Ustaz nanya, ukurannya dosa, saling melengkapi, ya saling melengkapi. Ya. Makanya Bapak Ibu yang kalian tadi kok coba ini bersih dari dosa. Ya. Ada seorang ulama, ada seorang yang mengatakan ini, siapa itu? Kalau siapa yang lupa? Jangan nunggu sempurna, tapi sempurnakan sambil berjalan. Ya. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, pasti kurang-kurang dan kurang. Ya. Demikian pula Abdullah bin Husain bin Hasan, beliau mengatakan, aku lebih suka jadi ekor dalam kebenaran daripada jadi kepala dalam kebatilan. Ya. Jadi makmum, tapi di majelis pengajian, majelis taklim lebih saya cintai daripada jadi bos tapi di tempat maksiat. Jadi pengekor di kebaikan lebih aku cintai daripada jadi kepala di tempat keburukan. Tidak apa-apa dengan takwa menjadi makmum toh, jadi penggembira toh, ya. Jadi audien toh, jadi pendengar toh, daripada jadi pemimpin di dalam keburukan. Ya. Kemudian demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, tawadhu adalah menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Ya. Memang berat ya, kadang murmoni itu berat, dinasihati itu berat. Saya sendiri juga berlatih dengarkan pengajian sana sini, betul. Kadang ngomong tau itu ya sampai, kadang nanti bisa-bisa kalau bilang tumbuh rasa sombong. Padahal ilmu itu ya, menurut para ulama, saya tadi baca banyak buku. Ilmu itu bukan diukur dari pandainya bicara seseorang, bukan diukur dari banyaknya buku seseorang, pintarnya debat seseorang, tapi diukur dari sejauh mana dia tambah takut sama Allah. Ya. Nanti dia berilmu. Tambah takut berarti ilmunya tambah. Ya. Karena ada orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi Islam hanya sebagai ilmu pengetahuan seperti IPA, bahasa daerah, geografi, sejarah. Ya. Dia pintar ngomong agama, pintar tapi amalkan agama tidak pintar. Ya. Hebat ngomong agama. Seperti beberapa waktu yang lalu saya waktu ke Yogyakarta itu mengikuti pelatihan. Kami dari Telkom diutus untuk sana dan yang terdiri saya waktu itu diuji oleh para profesor di sana. Giliran sholat duhur, subhanallah, tak boleh profesor itu. Bisa jadi kamu hijau. Subhanallah, ngomong agamanya hebat. Ya, saya nggak nyebut nama. Ngomong agamanya hebat. Waktu ini banyak kebenaran untuk pembekalan metode penyampaian silabus yang diterapkan oleh Telkom itu. Hebat, tapi saya sholat duhur, sholat asar, tak boleh kok nggak ngomong. Makanya ada orang pandai ngomong agama, tapi sedikit yang bisa mengamalkan agama. Makanya lihat orang itu berilmu, tambah ilmu itu ukurannya adalah sejauh mana dia tambah takut sama Allah. Ya. Karena ketika kita mendapatkan ilmu, tugas utama itu bukan untuk menyampaikan, tugas utama itu beribadah dengan ilmu itu. Bisa ngamalno ilmu itu, tugas kita utama itu. Ya. Tugas berikutnya menyampaikan. Kemudian di antara kedudukan tawadhu, ya. Yang pertama, tawadhu itu merupakan sifat ibadur rahman. Kedudukan pertama ya, tawadhu itu merupakan sifat ibadur rahman. Itu yang biasanya ayat yang populer itu ya, surat Al-Furqan, surat yang ke-25, nama ayat yang ke-63, yang 63 sampai selesai ya, sampai 77 itu. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, nanti dibaca itu diantara ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah yang disayangi Allah, yang dirahmati Allah. Di antaranya surat 25 Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang kalau berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh, jahil menyapa mereka ya, dengan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salama. Ya, ucapannya baik, ucapan terpuji, tidak membalas dengan keburukan yang serupa, walaupun punya hak. Ya. Jadi ada orang berbuat buruk sama kita, kita balas dengan keburukan, itu adalah hak kita. Boleh, tidak apa-apa. Satu pukulan balas dengan satu pukulan. Ya, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih. Surat
An-Nahl ya, surat ke-16 nomor ayat yang terakhir itu ya. Surat 16 ayat 126 ya, boleh membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, dan juga ayat-ayat yang lainnya itu ada. Jadi tawadhu adalah merupakan sifat ibadur rahman. Berikut ini diantara contoh tawadhu Rasulullah SAW. Beliau itu contoh tawadhu dia secara global, yang sederhana aja. Beliau itu orang yang paling mulia, yang sudah dijamin masuk surga. Nabi SAW masuk surga atau tidak? Pasti masuk surga ya. Karena ada profesor dan ngomong Nabi karena surga ya, nanti lihat aja di YouTube itu ada sendiri. Subhanallah, berani-beraninya ya. Di antaranya beliau itu nyuci baju itu sendiri, nyuci baju sendiri. Subhanallah. Padahal beliau itu adalah Nabi dan Rasul. Beliau juga ucap salam pada anak kecil. Beliau itu enggak nyokong anak kecil. Ya, salim. Ya, kalau ada anak kecil itu latih cengeng. Yang boleh ya, sekolah sing pinter. Ini kata-kata gitu loh. Kata-kata sepele, remeh ya. Tapi membekas di diri anak. Apalagi anak kecil itu kan nomor ya. Misalnya, dulu saya masih ingat. Saya kan jenengnya kecil, itu kan mesti dilanggar, rawani, sholat rawani. Saya masih ingat itu. Dulu ada bapak-bapak di langgar di musola tempat saya, itu nyemeni saya. Sampai saya sih aku disini tahu jangan kuning langgar disomeni bapak itu gara-gara rani. Masih ingat. Ya, makanya Rasulullah SAW sama anak-anak itu tahu. Sampai sering nyapa ya. Ya Umair, mana fa'al Zubair, yang terkenal itu ya. Umar kecil. Ya apa burung kecilmu ya. Jadi dia itu nggak sombong. Jadi mungkin nanti ada orang nggak mau nyapa, nggak mau kumpul kecuali nggak sih kalangan middle up, kalangan menengah atas ya. Kumpul becaan nggak belum, kumpul parkiran nggak belum ya, belum kumpul tinggi-tinggi. Subhanallah. Padahal Rasulullah SAW tidak seperti itu. Dia juga sering nambah bajunya sendiri. Dia tidak pernah menjanji makanan. Beliau itu tidak senang nanya jadi tidak selesai. Yaitu diantara tawadhu Rasulullah SAW. Demikian pula tawadhunya Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah. Jadi dulu itu khalifah itu berkesinambungan terus, tidak terputus. Kalau sekarang tidak terputus, yaitu di zaman terakhir Utsmani. Jadi Umar bin Abdul Aziz, khalifah itu pemimpin umat Islam satu dunia. Umar bin Abdul Aziz itu beliau tawadhu. Ya, ketika ada tamu malam hari, ya, dia nggak melakukan pelayannya. Nah, ini penting kalau ini kita masuk tawadhu. Dia tuh kasihan, dia capek, lelah, seharian kerja. Mohon maaf, Bapak Ibu kalau punya pembantu, ya kan, Arab teko ya, bawa mobil gitu ya, untuk bel-bel kok wih, kopi terus buka diri lah bisa. Kasihan dia juga manusia. Nanti sekarang ini ya, benar juga. Kemudian mau boleh membantu saya uang ya. Kakek bisa ini baru ini. Akhirnya kerjoning mati. Jadi jangan buka diri apa sih beratnya? Buka diri turun, buka sendiri. Ya. Itu diantara kedudukan tawadhu. Ya. Tawadhu itu sifat ibadur rahman. Kemudian juga diantara kedudukan tawadhu yang kedua adalah orang yang tawadhu itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yaitu surat kelima ayat 54. Surat Al-Maidah ayat 54 ya. Di sini surat Al-Maidah ayat 54 ya, itu cukup panjang. Wahai orang-orang yang beriman, karena siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Ya. Jadi ayat ini menerangkan orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang murtad, yang kemarin waktu Ahad pagi itu kita terangkan tentang sholat yang sia-sia ya. Itu orang murtad itu amalnya sia-sia. Di antara kesia-siaan itu kan diantaranya orang murtad, orang kafir. Banyak ya di ayat Al-Quran kemarin disampaikan tentang apa sih makna sia-sia. Di antara orang murtad. Orang murtad itu sia-sia amalnya. Musro. Dia Islam usia sampai 50 tahun. Terus murtad. Maka selama 50 tahun dia sholat, selama 50 tahun dia berbuat baik, sia-sia. Musro. Kalau gunani. Orang syirik juga itu amalnya habaan manthura ya. Allah akan diganti dengan suatu kaum yang mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bersikap lemah lembut ya, bersikap tawadhu ya. Jadi bersikap tawadhu akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kedudukan tawadhu adalah tawadhu merupakan sebab terpautnya hati. Surat Al-Imran ayat 103. Ya, inalah. Ya, ini kan ayat ini termasuk surat Al-Imran 103 itu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum ya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu kan tentang kebiasaan orang suku-suku dulu ya. Itu selalu perang antar suku zaman dulu itu biasa. Seperti kaum Aus dan Khazraj itu kan perang itu udah biasa. Mungkin ada di dalam Indonesia perang suku itu masih biasa ya, kepala suku yang masih memimpinnya. Nah, karena ada ketawaduan maka Allah mempertahankan hati mereka ya. Apalagi cuma sekedar rebutan masalah dunia ya. Kemudian juga yang keempat di antara kedudukan tawadhu sebab menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ingat hadis Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan. Jadi tidak masuk surga kalau sombong, masuk surga kalau tawadhu ya. Dan itu sering kita sampaikan bahwa orang sombong itu bukan orang yang bajunya bagus, mobilnya bagus, motornya bagus, HP-nya bagus. Orang yang sombong itu adalah batarul haq wa qamtun nas, itu nolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu orang sombong. Tidak sholat nggak mau, diajak baik nggak mau, itu sombong ya. Dan yang kelima di antara kedudukan tawadhu adalah tawadhu merupakan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Yaitu surat tadi, surat Asy-Syura, surat ke-26 ayat 215. Tadi sudah kita bacakan ya. Waqfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Allah perintahkan kita tawadhu. Kemudian di antara klasifikasi pembagian tawadhu itu ada 4 dan tanda-tandanya. Yang pertama, klasifikasi pertama, tawadhu paling tinggi itu adalah tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa rendah di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan cara apa? Satu, merasa kecil. Merasa kecil, sedikit amalannya di hadapan Allah dan merasa banyak dosanya di hadapan Allah. Ini bentuk tawadhu. Ya mungkin sering kita dengar syairnya Abu Nawas kan, ila stulil firdausi ahla ya, wala aku ala nari jahimi ya. Dulu bimithlu a'dair imanil, dosaku seperti bilangan pasir yang ada di bumi. Jadi ini bentuk tawadhu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merasa sedikit amalnya Allah. Amal ini sholat mau 10 menit maksiate buahnya. Ini berarti bisa saja mau coba 10 menit ngantuk. Ini merasa kecil, sedikit amalnya dan buahnya dosanya. Sehingga itu tawadhu kepada Allah. Yang kedua di antara contoh tawadhu kepada Allah, merasa banyak maksiat. Banyak maksiat itu. Yang ketiga, melakukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan pujian. Seperti dalam sholat tahajud itu ya, Bapak Ibu kalau yang biasa tahajud itu kan ada doa khusus yang biasa dibaca Rasulullah SAW ketika tahajud itu kan. Intinya pujian terus kan. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin
walakal hamdu, dan seterusnya banyak. Ya Allah segala puji, Engkau adalah pendiri langit dan bumi, Engkau memberi cahaya langit dan bumi. Itu puji-puji Allah. Ya, jadi di antara tawadhu kepada Allah selalu memuji Allah. Di dalam Islam ini kan kita kalau dapat nikmat puji Allah. Baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan-kebaikannya. Itu kalau dapat enak. Kalau tidak mendapatkan sesuatu yang tidak enak, tetap memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, setiap kondisi, enak, gak enak, puji Allah. Kemudian yang keempat, di antara contoh tawadhu kepada Allah adalah tidak menuntut hak kepada Allah, orientasinya menjalankan kewajiban dia kepada Allah. Kita kan sering kan menuntut hak kita kepada Allah. Ya Allah, kapan kau kabulkan doaku? Ya Allah, sudahkah aku berkali-kali minta kepadamu? Kita sering menuntut hak, tapi kewajiban sering kita lalaikan, kita abaikan. Yang sunnah-sunnah masih jarang kita kerjakan. Ya, tahajud jarang, duha jarang, guru jangan cepat kita boleh doa. Dan Nabi itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Menerima fathu Mekah itu ketika sudah 20 tahun perjalanan dakwah, beliau 20 tahun baru fathu Mekah. Kita doa baru bulan kemarin, tahajud baru bulan kemarin, kalau doanya dikabuli saya ini, ya, butuh kesadaran. Ya. Makanya orientasi kita ini pada kewajiban kita kepada Allah. Jangan tuntut hak. Sudahlah, Allah tidak dituntut pun Allah kasih, Allah kasih. Kemudian juga di antara klasifikasi tawadhu yang kedua, ya, tadi klasifikasi tawadhu yang pertama tawadhu kepada Allah, yang kedua tawadhu kepada Islam. Contohnya yang pertama tunduk pada aturan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai manusia, wahai orang beriman, masuk Islam secara kafah total. 30 juz Quran tidak ada yang kita tolak satu pun. Karena kalau kajian tauhid itu kalau nolak bisa batal Islamnya, nolak sengaja sadar. Kecuali kalau nggak punya ilmu, ya Allah. Kalau sudah sadar, tahu ilmunya, ini kajian tauhid itu penting. Ya. Itu bisa batal Islamnya. Yang kedua, contoh tawadhu terhadap Islam tidak kontradiksikan antara Islam dengan perkataan, perasaan dan perbuatan. Jangan mengedepankan perasaan. Contoh, Islam mensyariatkan poligami, si ibu nggak mau, perasaannya nggak terima. Bahkan sampai mengatakan, awak itu mending naik bujuku, zina tak apa-apa, pokoknya jangan dimeneng. Dan dia itu bisa lumpur. Sampai saya kan dengar sendiri itu. Saya itu terus bapak bujuku selingkuh cek nih, penting jangan dimeneng yang ngarepe motoku. Berarti dia menghalalkan yang haram, mengharamkan halal. Zina haram malah oleh. Apa ini wis gajah ono gak rapi. Penting aja rapi meneh. Kalau ning sampai ketok ning arepe motoku. Apa ibu-ibu ngaku jatuh. Ini enggak boleh pakai perasaan, ini hukum. Ya. Dan kalau tauhid kan ini bisa membatalkan Islamnya, karena dia menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah. Ya. Itu yang tidak membatalkan. Ini artinya tawadhu terhadap Islam. Sudah, semua ketentuan Islam itu manfaatnya, masalahnya untuk kita sendiri. Agama melarang kita free sex, berzina. Untuk siapa? Ya untuk dirinya kan, untuk dirinya sendiri. Ya, biar tidak kena penyakit AIDS, biar nasabnya tertib. Dosa zina itu ngeri, nasabnya rusak. Zina terus bapak isopo, ya kan? Kan kalau orang berzina hamil duluan tidak punya bapak, itu orang tidak semangat, tidak punya bapak. Karena yang namanya bapak itu adalah laki-laki yang berhubungan dengan seorang wanita setelah adanya proses ijab kabul. Ya. Rusak kan? Itu bapak isopo. Untuk dia anak nenek, dia anak sudah rusak bulan. Makanya zina itu merusak segala. Bahkan banyak dulu pernah kita sampaikan, kita putarkan kisah nyata tentang orang yang pernah berzina, dibalas adiknya dizinai orang lain, terus dia nikah dengan wanita berzina, subhanallah, ya kan? Terus anaknya lahir perempuan dizinai oleh tetangganya, subhanallah, dibalas terus ya. Walaupun riwayatnya dhaif, tapi para ulama ada yang menghasankan. Ya, kenyataannya ada orang yang berzina terus
di antara keluarganya ada yang dizinai. Sampai Imam Syafi'i dalam syairnya itu mengatakan inna zina dari zina itu brutal, ya. Zina itu rusak, ya, rusak. Allah haramkan kenapa? Ya kan untuk kemaslahatan manusia dewe. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara klasifikasi tawadhu, yang ketiga, tawadhu kepada Rasulullah SAW. Di antaranya dengan cara apa? Yang pertama, utamakan petunjuk Rasulullah SAW. Contoh tawadhu kepada Nabi, ya. Apa yang dikatakan Nabi ya contoh. Yang kedua, mencintai dan mentaati Rasulullah SAW, baik tentang perkara yang dia senangi atau yang dia benci. Yang ketiga, menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan, sebagai contoh, ya. Jadi ajak contoh saat ini Nabi, ya. Aneh kalau mengidolakan selain Nabi. Ada orang mengidolakan artis, ada artisnya belum tentu benar, ya. Ada yang mengidolakan anak-anak itu juga mengidolakan Superman, ya. Kalau pakai celana dalam aja terbalik. Mengidolakan selain Nabi, mengidolakan Cristiano Ronaldo, paling banyak mengidolakan Balbalani. Tapi cara makannya nggak mungkin niru Ronaldo, ya. Kalau Rasulullah SAW itu lengkap, ya. Cara makannya, cara berpakaiannya, sampai ada yang nginggu jenggot kenapa sunnah Nabi, sampai orang malam bicara itu kenapa sunnah Nabi, ini Nabi Nabi, ya. Lengkap, ya, dari masalah kecil sampai besar. Dan yang terakhir, yang keempat, klasifikasi tawadhu adalah tawadhu kepada sesama mukmin, ya, sesama muslim. Contohnya apa? Satu, terima nasihat dari sesama mukmin. Kalau dikandang itu alhamdulillah, Bapak Ibu cucu saya. Kalau ada teman kita ya, Mas, sampai ini kan dari adik, tahu nggak? Orang itu senang sama kita, orang itu cinta sama kita. Ya, tinggal cara saja ya, mohon maaf, tinggal cara. Ya, kalau caranya nggak baik, kata Imam Syafi'i itu kan nasihati orang mukmin di depan umum itu bukan nasihat, itu penghinaan. Oh ini mau sholat kok ya, tuh ini lurus sudah. Lurus, ini bukan nasihat. Ya. Jadi di antara tawadhu terima nasihat. Kan kalau ada sinar dari kita, alhamdulillah. Berarti caranya sudah baik, ya. Alhamdulillah, dia itu berarti sayang sama kita, ya. Yang kedua, di antara tawadhu kepada sesama mukmin, contohnya adalah lihat kelebihan saudara kita, tutupi kekurangannya. Kalau ini misalnya papan warnanya putih, ini papan putih terus ada titik hitam segini aja. Apa yang Anda lihat? Saya sering buat permainan gitu. Ada papan putih terus ada titik. Apa yang Anda lihat? Ustaz Anda lihat apa? Saya lihat bundaran orang. Berarti Anda suka melihat keburukan orang. Ya. Saya putih Pak, semuanya putih, banyak putihnya. Walaupun ada hitamnya tapi banyak putihnya. Berarti Anda lebih banyak lihat kebaikan seseorang daripada keburukannya. Yang aku masjid sama ini, buat ini, orang sing rusuh ini rusuh kayak ini loh. Menurut saya mesti sapu, delok kayak ini kok. Kaji delok semuanya kayak ini. Banyak orang itu kalau berbuat salah terus jadi ditutupi kebaikannya. Ustaz salah biasa, Ustaz salah itu biasa. Ustaz salah menyampaikan, mungkin menyampaikan keliru, sampaikan terus jatuh salah kabeh misalnya. Berarti ilmu-ilmu yang disampaikan berbulan-bulan, bertahun-tahun hilang semuanya. Jadi kan ini tidak profesional. Tetap seorang dai punya kesalahan, itu biasa. Imam Syafi'i kan juga gitu kan, pernah meralat perkataannya, atau yang biasa disebut ada qaul jadid dan qaul qadim, perkataan lama dan perkataannya baru, ya. Kemudian juga yang ketiga, contohnya siap membantu orang mukmin yang lainnya. Contoh tawadhu kepada sesama mukmin. Dan yang terakhir, selalu husnudzon terhadap sesama muslim. Ya, sama orang beriman itu husnudzon, berbaik sangka. Jadi dia caranya di bawahnya masjid. Oh mungkin sakit, oh mungkin ada urusan keluarga, oh mungkin keluarga tak husnudzon. Kalau sama orang kafir kita boleh suudzon, ya. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang permasalahan yaitu tawadhu, ya. Ini kajian saya terakhir kalau bulan depan masih ada. Ini 26 Rajab, 26 Sya'ban masih ada ya. Insya Allah ya, Jumat ketiga berarti masih kurang satu kali pertemuan, ya. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga kita semuanya. Terakhir doa, mudah-mudahan Bapak Ibu kalau ada di antara Bapak Ibu hadir di majelis taklim ini
ada yang sakit dirinya ataupun keluarganya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Anda semuanya. Allahumma amin. Kalau ada yang punya masalah, mudah-mudahan Allah memberi solusi jalan keluar kepada Bapak Ibu sekalian, dikasih solusi jalan keluar yang terbaik. Kalau ada yang tertimpa musibah, kita doakan dengan tulus, mudah-mudahan Anda termasuk orang yang sabar dan diganti dengan yang lebih baik, dan musibah-musibah itu bisa menggugurkan dosa dan kesalahan Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang sedang terlilit hutang piutang, kami doakan dengan tulus, mudah-mudahan Allah memberi Anda rezeki yang luas, yang banyak dan yang barokah, sehingga hidup Anda terbebas dari lilitan hutang piutang, sehingga Anda tidak pernah berharap kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang istiqomah di jalan Islam, di jalan Quran dan Sunnah, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.